Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. Deklarasi Kitab Mazmur pasal 91, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat yang selalu cek 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 tes tes cek cek cek. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya di minggu kedua ini akan ada urapan yang begitu nyata dari Tuhan. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, kita percaya Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita samakan satu hati dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allahku, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, betapa kami merindukan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang Tuhan bukan karena kuat dan gagah, tapi kami sebagai bentuk kerinduan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang mampu mengubahkan hati kami dan mengubahkan nasib kami. Kami percaya Tuhan, semua akan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Kami percaya semua akan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya semuanya ya dan amin. Biarlah ibadah pada sore hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah nama-Mu disembah. Ajar kami untuk selalu takut akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bertatalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik sore hari ini. Haleluya, amin. Mari kita penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu menguasai hidup Anda dan saudara. Oh haleluya, terpujilah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah, Allah Rohku, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu menyentuhmu.
sanggup, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, penuhi hati kami, karena ku percaya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kudus, kudus namamu. Haleluya. Oh, terpujilah biarkanlah kami bersama-Mu Tuhan, ku tak akan gentar. Haleluya. Oh, Kau Allah yang hidup, Allah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Raja segala-galanya, hanya Kau yang layak. Terpujilah namanya. Oh Yesus, ku percaya hanya Kau yang sanggup memberikan kedatangan di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Oh, ku sembah Kau. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Sebab Kau yang berjanji setia pada kami Tuhan. Dan kami selalu berharap hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku takkan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan penuh iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biarlah kami hadir pada tempat ini menerima kemenangan hanya daripada-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji
yang termanis bagi nama Tuhan Yesus. Mari pada ibadah sore ini kita mau sama-sama besarkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh besarkanlah nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Besarkan, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup dan hidup saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita naikkan lebih tinggi di hadapan-Nya, katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Jemaat saja katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan. Amin. Tuhan, hanya Dia yang berkuasa. Oh haleluya. Tuhan, oh Kau ajaib, Kau yang berkuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup dan hidup saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya mau dengar suara dari jemaat. Katakan, Yesus dahsyat 3 kali saja dengan nyaring dan lantang. Katakan, Yesusku, Yesusku dahsyat. Sekali lagi, Yesusku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Amin. Karena Dia begitu hebat dan dahsyat. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan
silakan duduk kembali. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat,
membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau telah menyediakan segalanya bagi kami lebih dahulu sebelum kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini kami siap memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum dan bermakna untuk gereja ini dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya sungguh baik. Sama-sama kita katakan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Sama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Sambil dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara kasih bangkit berdiri. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Oh, Kau amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih
dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi kita coba. Yesus Kau boleh setiap hati kami. Yang sakit bisa, yang rusak yang putus asa terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam suasana kebangkitan kami tetap bersyukur karena Kau mengenal setiap hati kami. Engkau pulihkan setiap hati kami, bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur Engkau bangkit, memberikan pengharapan yang baru. Engkau bangkit, masa depan sungguh ada. Kami tidak pernah khawatir dan gentar lagi, sebab di dalam kami memperoleh kemenangan. Di dalam ada sukacita, sukacita yang Kau berikan bagi kami, sukacita yang tidak sama dengan dunia ini. Terima kasih, sebab
yang terikat dilepaskan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terpujilah nama Tuhan dan kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pelayan yang sudah melayani. Shalom. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana kebangkitan. Sebab Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit, dia masih ada di muka bumi ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari Alkitab mencatat Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Nah, yang menariknya adalah hari ini kita akan membahas, merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10. Mari kita melihat Alkitab kita, Injil pasal yang ke-28, Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Mari dengan hormat saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kembali. Mari kita baca berganti-gantian Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Saya membaca ayat yang ke-9, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 2-3 ayat 10, 2-3 sorry. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya, dan yang lebih lagi yang berbahagia setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Galilea. Jadi khotbah saya tadi pagi sama, tapi saya berdoa yang mendengarnya mungkin bisa menangkap lebih dalam lagi. Saya percaya ada rema, ada hal-hal yang baru yang mungkin Anda dengar kembali, dan ada sesuatu yang menjadi berkat dari setiap kata demi kata yang kita dengar pada hari ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan Galilea, pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada satu perintah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu menyuruh mereka pergi ke sana. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke daerah Galilea? Kenapa Yesus gak menyuruh muridnya pergi ke Yerusalem, atau mungkin pergi ke Samaria, atau mungkin pergi ke Bethlehem? Tetapi dengan jelas dia katakan ke Galilea. Nah, dari kalimat ini kita belajar, kita merenungkan dari apa yang menjadi tujuan firman Tuhan yang mengajarkan kita dari kalimat ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari Galilea. Di sini kita bisa melihat histori latar belakang dari kota Galilea. Wilayah ini itu merupakan wilayah inti kerajaan Israel Utara, dan ini menjadi pusat yang terpenting bagi kehidupan Yunani setelah kehancuran Bait Suci kedua. Ya, perlu kita ketahui bahwa Bait Suci itu mengalami berapa kali kehancuran? Zaman itu dua, tapi setelah Yesus ketiga. Ya. Kita harus tahu itu ya. Sekarang Bait Suci udah gak ada lagi. Karena Bait Suci yang terakhir itu dihancurkan oleh satu jenderal yang sangat jahat di zaman itu. Jenderal dari Romawi yang bernama Jenderal Titus. Nah, kita bisa melihat dari histori Galilea ini, saudara dikasih Tuhan. Dan wilayah ini itu memiliki danau Galilea yang juga terkenal sebagai Danau Tiberias. Dan pada masa Yesus, Galilea merupakan rumah bagi banyak desa kecil Yahudi, termasuk Nazaret di Galilea bagian selatan tengah, serta kota Kapernaum, Betsaida, dan Korazin, di antara lainnya yang terletak di sekitar Danau Galilea. Seperti yang tercatat dalam Injil, jadi Galilea adalah salah satu lokasi sentral pelayanan Yesus. Jadi
Di sana dikatakan apa? Nazaret. Makanya perlu kita ketahui. Kalau enggak Kristen, ada orang bilang orang Nasrani. Jadi katakan, oh dia orang Nasrani. Jadi katakan nama Nasrani itu namanya dari Nazaret. Ya, sedangkan Kristen itu muncul dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Di Antioquia lah orang pertama kali jemaat itu disebut Kristen. Karena zaman itu disebut sekte, sebuah perkumpulan. Tetapi ada satu yang unik, dari Galilea ternyata bukan hanya Kristen saja yang disebut, tapi komunitas orang yang percaya kepada Yesus itu disebut Nasrani. Nasrani itu artinya Nazaret. Makanya dikatakan Yesus orang Nazaret. Kita lihat saudara dikasih Tuhan dari Galilea. Dan ternyata itu pusat pelayanan. Dan Galilea itu adalah tempat utama Yesus mengajar, menyembuhkan dan melakukan mujizat. Seperti berjalan di atas air di danau Galilea. Jadi menarik. Jadi kesimpulannya begini saudaraku. Saya minta maaf bukan kesimpulan. Jadi maksudnya begini. Jadi Galilea itu merupakan pusat pelayanan. Raya 8 Samarinda, kita punya cabang, kita punya pos di Senior. Di Balikpapan kita juga punya. Tapi sentral kita, pusat kita tuh di sini, di Hotel Haris. Nah kira-kira begitu ya. Di tempat ini kalau saya kumpulkan mereka, kumpul di Haris. Di tempat ini kita kumpul, karena di sini adalah pusat kita. Nah inilah yang menjadi latar belakang. Kenapa Yesus tadi Galilea kamu akan berjumpa dengan saya? Karena di sanalah tempat bagaimana Yesus melakukan banyak pelayanan dan mujizat demi mujizat. Dan ini juga tempat bagaimana nubuatan Yesaya dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 menyebutkan wilayah ini akan dimuliakan melalui pelayanan Mesias dan mengubah kesuraman menjadi terang. Memang daerah ini daerah yang tidak diperhitungkan, tapi justru daerah yang tidak diperhitungkan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sudah aku dikasih itu, mari kita lihat. Ini berubah sendiri kan? Mari kita lihat. Yang pertama dari Galilea. Kenapa Yesus berkata ke Galilea? Ternyata di Galilea itu adalah tempat pertama kali Yesus mulai murid-muridnya. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 6 ayat 70. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yesus mau ini kayaknya agak pecah kayak suara robot ya. Ini kalau saya pakai ini kayak suara AI ya. Oke, satu. Ini gak pecah ya. Oke. Satu. Oke. Jadi di Galilea itu adalah tempat Yesus membentuk murid-muridnya. Jadi 12 murid itu di sana dibentuk di Galilea. Jadi begini. Kalau Yesus berkata, kamu pergi ke Galilea, nanti kamu akan melihat aku di sana. Artinya begini. Dalam momen kebangkitan Kristus, Tuhan mau orang-orang yang bisa melihat dia di dalam momen kebangkitannya itu adalah pribadi yang mereka adalah murid Kristus. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jadilah murid Kristus. Murid itu bukan follower. Murid itu dalam bahasa aslinya itu disciple. Disciple itu dalam bahasa ininya, dalam bahasa sehari-harinya itu adalah disiplin. Disiplin itu artinya tertib. Orang Kristen mesti tertib. Amin. Kasih tahu kiri kanan, orang Kristen mesti tertib. Iya. Tertib orang Kristen. Tidak boleh buang sampah sembarangan, betul? Iya. Itu salah satu contoh, tertib. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh ngomong jorok. Tidak boleh suka terlambat. Tidak boleh suka ngelantur. Itu kan tertib.
Karena murid itu selalu belajar. Murid itu selalu belajar dan murid selalu mau diajar. Mau diajar, mau dibentuk. Makanya di sanalah, di Galilea lah Yesus membentuk ke-12 murid. Makanya kalau dia berkata, pergi kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Oh, ternyata maksudnya Yesus seperti dia membentuk para murid-muridnya. Dia mau dalam momen kebangkitannya, murid-muridnya kembali melihat pribadi dia. Jadi yang bisa melihat pribadi Yesus dalam momen kebangkitannya itu adalah murid. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jadilah murid. Kita ada goal, kita ada pemuritan, kita ada kom. Ya, ini juga salah satu bagian pemuritan. Ya, makanya jangan jenuh-jenuh kalau saya sebagai seorang gembala lebih banyak berkhotbah. Kalau mau dengar khotbah saya di radio, ya besok ada episode yang terbaru. Saya mulai ngebut tahun ini, mulai terus kejar lagi episode. Jadi jemaat Tuhan yang mau dengar khotbah Pak Gembala setiap hari di radio RPK jam 4 pagi, di radio Heartline setiap hari jam 7:30 malam. Tadi saya lagi monitor tuh, cuma saya lagi naik mimbar, tidak bisa monitor untuk mengecek episodenya kira-kira ditayang nggak yang terbaru. Karena saya ada merekam episode yang terbaru, saudara. Karena itulah sebagai gembala, mengajar, menggali, lalu kemudian mengajar, membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dan kita kerjakan. Itulah murid. Mari kita lihat apa yang kita katakan Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wow, luar biasa. Berarti ini yang Tuhan mau. Sebagai seorang murid, kita harus menyambut, melihat dia, kebangkitan dia. Dan Tuhan mau setiap kita sebagai seorang murid menjadi saksi bagi dia. Amin. Amin. Kemarin Pak Dismas Paulus Pak Dimas Paulus Prabowo, saya ajak ngopi ke bawah. Pas di kopi di bawah, kita dijamu dengan orang bukan orang Kristen. Berkali-kali setiap dijamu, saya bilang sama dia, terima kasih deh, Tuhan Yesus berkati. Dia kaget. Oh, Pak Pendeta suka begitu ya? Iya. Makasih Tuhan Yesus berkati. Saya bilang sama Pak Dismas, Pak, menjadi saksi itu simple, sederhana. Perdengarkan nama Yesus kepada mereka dengan satu kalimat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat jamuannya, terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dia bilang apa? Wah, ternyata luar biasa nih Pak Gembala. Saya bilang, menjadi saksi, memberitakan Yesus bukan panggilan seorang gembala, tapi panggilan semua orang percaya. Amin. Kasih tau kiri kananmu, kau dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan sampai nanti ada orang berkata begini, itu tetanggaku orang Kristen, mulutnya itu kayak vampir. Aduh, itu tetanggaku orang Kristen, itu temanku itu semester berapa tuh? Semester 3, semester 4 itu mulutnya jahat betul itu. Itu mirip-mirip mulut racun, kalau ngomong sampah, kalau ngomong bajingan. Kalau gak bajingan apa itu? Kebun binatang. Nggak enak kedengarannya. Apalagi dicap sebagai apa? Orang Kristen. Coba jadilah orang Kristen. Oh, teman saya, siapa namanya? Oh, namanya Iwan. Oh, itu yang gereja yang di Hotel Laris ya? Waduh, itu orangnya lemah lembut loh. Dibully pun tidak pernah dibalas. Amin. Jadilah saksi, saudara. Yang kedua, maaf ya, saya belum kedua. Nah, kita melihat di sini murid. Di sini ada satu murid yang unik. Murid ini murid yang tidak terlalu ditulis. Maksudnya begini, dia murid yang tidak punya kontribusi dalam penulisannya. Tapi murid ini dia punya pelayanan yang ternyata nggak kaleng-kaleng, saudaraku. Walaupun dia nggak menulis seperti suratan Yakobus, suratan Petrus, suratan Yohanes,
Murid ini punya kontribusi yang luar biasa, namanya adalah Andreas. Andreas itu salah satu 12 murid Rasul yang pertama kali dipanggil. Dan dia adalah saudara kandung Simon Petrus dan berasal dari Betsaida, Galilea. Dan Andreas ini saudaranya Petrus dan seringkali Petrus itu membayang-bayangi dia. Jadi gini, setiap Andreas mau maju, Petrus lebih maju duluan. Pernah gak sini teman-teman dibayang-bayangin? Setiap punya ide selalu dia maju, selalu dia duluan. Setiap saya mau maju dia duluan, begitu? Pernah kan begitu kan? Pasti ada lah ya. Nah, mirip Andreas. Dia saudaranya Petrus. Setiap dia mau menyampaikan ide selalu ada Petrus, selalu ada Petrus. Jadi selalu dibayang-bayangi oleh Petrus. Tapi ternyata dampak pelayanan Andreas luar biasa. Saya mencatat saudaraku dikasih Tuhan. Dia adalah yang pertama yang dipanggil. Dia membawa orang kepada Yesus dan dia perkenalkan orang. Dan salah satu dampak dari pelayanan Andreas, ketika ada 5.000 orang kelaparan, Yesus bilang begini, ya 5.000 orang, ini bagaimana guru? Suruh pulang. Yesus bilang jangan kau suruh dia pulang, kasih dia makan. Tapi bagaimana Tuhan? Kita nggak ada roti, nggak ada makanan. Nah Andreas ini, Andreas punya pelayanan. Dia cari anak kecil itu. Guru, ini anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Itu pelayanan dia. Jadi murid, model Andreas itu harus ada di gereja ini. Amin. Apa modelnya? Suka ngajak orang ibadah. Amin. Kasih tau kiri kanan, suka ajak orang beribadah. Iya. Itu model pelayanan Andreas. Kalau ada orang sakit dibawa. Kalau ada orang yang lagi putus asa dibawa ke gereja. Kamu lagi putus cinta ya? Oh, ayo ikut aku ke gereja yuk. Nah gitu, amin. Jangan temanmu putus cinta bawa ke karaoke, Happy Papi atau apa, QQ, jangan. Kau putus cinta, ayo kita ke gereja. Aku mau ke gereja hari ini. Kita cari Tuhan yuk. Oh gereja belum, hari Minggu masih lama. Oh ada ibadah kul. Oh ada ibadah menara doa, ayo kita ibadah. Nah ini model pelayanan dari Andreas. Amin. Dan Andreas, kalau kita bisa melihat di sini, dia tokoh yang menjembatani, seringkali menjadi perantara bagi orang lain untuk mendekat kepada Yesus. Dan kematiannya, tradisi menyebutkan Andreas mati sebagai martir di Patras, Yunani, sekitar tahun 60 Masehi. Jadi ketika Yesus bangkit, dia masih ada di muka bumi, dia melayani kurang lebih 30 tahun. Dan tahun 60 dia meninggal. Dia mati dan sejarah mencatat dia disalib dalam bentuk X ya. Itu dikenal dengan kruk dekusata atau salib Santo Andreas. Kenapa dia dibikin salib X? Karena dia merasa tidak layak. Kalau kakaknya Petrus terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kalau dia enggak, dia X. Dia katakan apa? Aku enggak layak disalibkan seperti Yesus. Jadi dua kakak adik ini sama, Petrus juga sama. Aku juga enggak layak disalibkan seperti guruku. Cukup dia saja yang terhina disalibkan seperti itu. Makanya Petrus dibalik, kepalanya di bawah. Hari kita belajar, maukah kita menjadi murid yang hidup bagi Yesus? Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari Galilea? Pergi ke Galilea, nanti di sana kau akan melihat aku. Yang kedua, Tuhan mau setiap kita membangun sebuah misi pelayanan. Dalam kuasa kebangkitannya, Tuhan memanggil setiap kita untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Mungkin kita berkata, Pak, aku nggak bisa nyanyi. Paling tidak kita punya kemampuan. Kita bisa desain, kita bisa datang ke koordinator, kita bisa datang ke para pelayan lain. Ini ibadah minggu depan, siapa pembicaranya? Siapa WL-nya? Aku bisa desain loh, mau enggak aku desain yang bagus? Tidak satupun di antara kita yang nggak punya talenta. Semuanya pasti punya talenta. Minimal bisa senyum. Amin. Coba lihat kiri kanan, bisa senyum gak? Yang bisa senyum dibutuhkan di gereja ini. Untuk apa? Jadi terima tamu. Amin. Pak, aku nggak bisa senyum, Pak. Bawa kantong kolekte. Ini bawa kantong kolekte, Kak Erik terus gitu ya.
terus gua kolektif. Ganti-gantian ya, aku minggu depannya. Nah itu keren. Amin. Itu Bang Leri, WL. Tiap minggu dia contoh. Bang, ajar aku dong, aku juga mau dong. Nah, supaya Bang Leri kasih tuh tiap minggu. Wah, biar kita bagi-bagi kan. Ya, amin. Itu dia. Yang kita tangkap dari maksud Yesus. Ke Galilea, engkau melihat aku. Tuhan mau dalam kuasa kebangkitan, dalam suasana kebangkitan, mari kita bangun pelayanan kita. Amin. Bangun pelayanan kita. Hidup kita ini melayani Dia. Makanya ada satu lagu yang sangat bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Amin. Saya suka satu anak kita yang luar biasa, namanya Valen ya. Mana Kak Bang Valen ya? Itu keren anak itu. Saya suka anak itu. Itu suka bawa orang. Itu salah satu model pelayanan. Amin. Saya ngomong begini karena dia nggak ada, mumpung dia nggak ada. Karena kalau dia ada, nanti dia bisa kepala kan, begitu. Ayo kita bangun misi pelayanan kita. Membangun pelayanan itu tidak mudah, menghancurkan pelayanan gampang. Membangun tim itu nggak mudah, tapi menghancurkan tim itu gampang. Karena setan punya pekerjaan suka menghancurkan. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Yesaya pasal 9:1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan di sini kalau dalam kalimat Injil Matius itu katakan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan mau kita harus memberikan dampak, membangun sebuah pelayanan. Responi kuasa kebangkitan Yesus dengan apa? Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Mari kita melayani Dia. Amin. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kerendahan hati. Jadi kalau Yesus berkata pergi ke Galilea, seperti apa yang saya tulis tadi, Injil Matius pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. Dikatakan apa? Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang di kegelapan telah melihat terang yang besar, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi dalam kuasa kebangkitan, kita meresponi arti makna pergi ke Galilea, supaya kita bisa melihat Yesus. Allah mau setiap kita menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Orang sombong tuh banyak sekali. Baru bisa main musik, sombong. Baru bisa suara dua, sombong. Ada juga orang baru udah bisa bahasa roh, sombong. Di sini gak ada. Bisa nyanyi saja sudah sombong. Tuhan cari orang yang rendah hati. Saya mencatat Galilea, kerendahan hati itu bicara tempat keseharian, kehidupan sehari-hari, bukan pusat kekuasaan. Makanya di Galilea itu bukan tempat kesukaannya Taurat sebenarnya. Ahli-ahli Taurat itu lebih suka ada di mana? Lebih suka ada di Yerusalem. Kenapa suka di Yerusalem? Karena di sana ada korban. Kenapa mereka suka di Yerusalem? Di sana ada persembahan. Di sana ada daging. Suka potong daging dan para imam makan daging. Nah, makanya para ahli Taurat suka ke sana. Tapi kalau Galilea, mereka jarang sekali berkumpul di Galilea. Karena apa? Karena di Galilea itu rata ekonomi ke bawah.
Galilea bukan tempat orang-orang kaya. Di sana Galilea lebih banyak siapa? Lebih banyak para petani dan nelayan yang tidak diperhitungkan. Makanya di sana bukan pusat kekuasaan. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya hadir dalam kemegahan, justru Tuhan itu sering hadir dalam kesederhanaan. Amin. Ada tuh satu gereja, wih keren tuh kalau ada asap-asap tuh gereja. Sepertinya Tuhan hadir. Saya mau kasih tahu, kehadiran Tuhan itu nggak bisa diganti dengan asap. Aku merindung loh Pak kalau ada asap-asap. Pakai asap-asap sekalian aja di kuburan. Kalau mau merinding ke kuburan. Kadang-kadang ada orang Pak, aku kalau ibadah kok nggak rasakan hadirnya Tuhan. Tapi kalau jalan ke kuburan merinding. Jalan ke kuburan lebih mudah merasakan hadirat setan daripada merasakan hadirat Tuhan. Iya atau ya? Betul nggak? Coba di sini kalau jalan gelap-gelap, merinding nggak? Merinding. Jalan ke tempat yang gelap. Wah, lalu nyanyi dalam nama Yesus, darah Yesus. Begitu suara ada anjing, darah Yesus langsung lari, merinding kan? Tapi kalau di gereja kita bilang apa? Tidak ada hadirat Tuhan, tidak rasa apa-apa. Padahal bukan gak ada rasa apa-apa, kita nggak punya kerendahan hati. Amin. Di Jakarta itu para pemusik belajar untuk merendahkan hati. Kadang-kadang ada pemusik yang jago-jago, begitu dia berhadapan dengan satu tim yang gak jago-jago, itu suatu tantangan. Bisa fokus ibadah enggak? Kadang-kadang kalau pemusik kan play mimbar, kalau sudah ada di satu tempat, saya yakin rata-rata gak fokus dengan ibadah. Fokusnya apa? Suaranya jelek. Musiknya dah mantap ini. Nggak fokus. Fokusnya apa? Fokus ke penampilan. Tuhan itu mau kesederhanaan. Justru dia hadir dalam kesederhanaan. Ibadah di China itu lebih dahsyat daripada ibadah di tengah-tengah kota. Di China itu nggak ada alat musik. Mereka ibadah di goa, mereka underground. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Kesembuhan demi kesembuhan banyak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan hadir bukan dalam kemegahan, justru dia hadir dalam kesederhanaan. Makanya saya bilang sama para pemusik, kalau bisa main musik, sederhana saja musiknya. Kadang-kadang kan ada pemusik yang nonjol kan. Dulu kita bikin KKR di bawah. Kita lagi penyembahan, haleluya, yang main keyboard langsung dilihatin sama kepala rayon. Stop. Sederhana saja. Karena Tuhan tidak hanya hadir dalam kemegahan, justru sering hadir dalam kesederhanaan. Coba saya melihat catatan ini dalam satu buku, New York Times bestseller, buku yang berjudul The Book of Joy, dari dua tokoh ini, saudaraku. Ini buku yang the bestseller. Siapa tokoh ini? Yang satunya bernama Desmond Tutu. Ini seorang uskup, ulama Afrika yang menerima hadiah Nobel karena perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan. Lalu kemudian yang kulit ini namanya siapa? Dalai Lama, ya, kulit hitam ini ya. Dia salah seorang biksu Buddha Tibet yang pernah hidup dalam pengasingan selama 56 tahun, lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di sana. Dua tokoh ini, The Book of Joy. Mereka menyimpulkan ya, dari buku ini ada dua tentang kesombongan. Apa ditulis di situ tentang kesombongan? Kesombongan itu didefinisikan sebagai sikap angkuh yang tidak menyenangkan dan berperilaku seolah-olah penting atau lebih tahu daripada orang lain. Lalu kemudian kerendahan hati adalah perasaan bebas dari kesombongan atau keangkuhan, memandang orang lain sebagai manusia yang sama, terlepas dari status sosial, agama, ras, etnis, dan lain dan sebagainya. Kita bisa melihat dari dua kalimat ini, dua tokoh yang luar biasa, dua tokoh yang mempunyai pengaruh. Mereka berkata demikian,
kerendahan hati, perasaan bebas dari kesombongan atau keangkuhan, memandang orang lain sebagai manusia yang sama. Kadang-kadang kita nih kan menganggap kita lebih penting. Apalagi dosa yang paling sering terjadi, yang sangat berbahaya adalah dosa merasa diri lebih benar daripada orang lain. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu dosa yang sangat berbahaya. Itu sebuah kesombongan. Siapapun saudara kita, kita sama. Kita semua sama. Kalau ada yang jatuh, kuatkan dia. Jangan ada yang jatuh kita injak, kita tekan dia, kita gosipin, kita sebarkan cerita kejelekan dia. Tuhan tidak mau demikian. Orang yang rendah hati selalu merangkul, menganggap kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab berkata apa? Sombong itu adalah awal dari kehancuran. Tapi orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Amin. Orang yang rendah hati, dia akan dimuliakan. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi baca sama-sama, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri bukan berarti kamu gak punya harga diri. Merendahkan diri bukan berarti kamu rendah daripada yang lain. Tapi merendahkan diri, kamu sedang berada di tangan Tuhan yang kuat. Karena ketika sedang berada di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan waktunya, dengan waktunya dia akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Ya setuju, katakan amin. Amin. Di Galilea kita belajar apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastikan kita adalah murid Kristus, panggilan seorang murid. Yang kedua apa? Ada yang ingat yang kedua? Ayo yang kedua, mari respon. Yang kedua apa? Membangun misi pelayanan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yesus berkata, pergi ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat aku. Dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus kita responi, kita melihat. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Yuk kita berdiri semuanya yuk. Saya mengundang pemusik. Terima kasih Pak. Kebenaran firman-Mu sudah mengajarkan kami pada hari ini. Kami masih ada dalam momen kebangkitan. Uramasata kabasha. Sebuah pertanyaan yang benar. Engkau berkata pergi ke Galilea. Setelah kami menyelidiki, kami pelajari, kami renungkan, disitulah maksudmu Tuhan. Di tempat itu Engkau membentuk murid-murid. Engkau sedang menegaskan kepada kami, bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan engkau untuk menghasilkan buah. Engkau sudah menentukan kami dari semula untuk menjadi murid, menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Terima kasih Tuhan, Kau membukakan mata kami. Kalau Kau berkata, pergilah ke Galilea, kembali diingatkan, supaya setiap kami membangun kembali pelayanan, bahkan mengerjakan sebuah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tidak ada satupun di antara kami yang berkata, Tuhan aku gak punya talenta, Tuhan aku gak punya skill. Firman-Mu sudah jelas bahwa ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, bahkan 1 talenta, dan tidak ada seorang pun yang tidak diberikan talenta. Kami mau Tuhan mengembangkan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk membangun sebuah pelayanan di tempat ini. Kami bangga, hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih.
Hari ini juga kami belajar Tuhan. Kembali kami merenungkan. Kalau Kau berkata di Galilea, pergi ke Galilea. Engkau sudah mengajarkan kepada kami tentang kerendahan hati. Sebuah daerah yang tidak diperhitungkan. Engkau tidak berkata ke Yerusalem. Engkau tidak berkata ke Bethlehem. Tapi ke Galilea. Sebuah tempat, hitungkan, daerah yang terpencil. Tuhan terima kasih. Ajar kami Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan. Kami menyadari sesuatu yang kami miliki semuanya berasal daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sombong. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami tinggi hati, ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Pribadi lepas pribadi. Berkata-katalah kepada Dia. Mari ucapkan setiap kata kepada Dia. Uramataka masya. Naikkan syukurmu kepada Dia. Renungkan firman Tuhan. Kembali ingat kepada firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Uramataka masya. Ora baba ya rabata kada basata kada baba. Ya raba ya ralabas. Ya ralab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Ada pengharapan. Ada hari esok. Ada masa depan Kau berikan bagi kami. Ora labata kabashata. Ya ralabara labara labata kana bayara labata kabasata kana. Yes. Yes, yes, yes. Ya ralabara labara. Labara 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 labara. Yes. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu membuka mata kami melihat kepada pribadi-Mu. Terima kasih firman, terima kasih. Yes. Yes. Terima kasih. Oh, Rabasya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Apa yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Yang jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapa
puji dan sembah Kau. Biarkan jemaat Tuhan katakan siapa Kau ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memilih kami. Engkau telah menetapkan kami. Terima kasih. Yes. Yes. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas selain puji dan sembah Kau, selain Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari buka kedua tanganmu. Berkah setiap kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang putus asa sudah diberikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang ada di rumah bisa melihat running text. Dan minggu kedua biasanya kita gereja itu selalu mengembalikan perpuluhan ke sinode. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan. Di sini ada amplop, yang bisa tunai silakan tunai, yang mau transfer silakan transfer. Mari kita angkat persembahan kita yuk pada malam hari ini. Bapak terima kasih, ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, persembahan kami, dan kami menyadari dalam dan kami semuanya berasal daripada Engkau. Tuhanlah yang campur tangan sehingga membuat usaha kami berhasil, dan kami menyadari semua yang kami miliki datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk setia, bukan dimulai dari perkara yang besar, tapi dimulai dari perkara yang kecil. Ajar kami benar Tuhan, bukan dari perkara yang besar, tapi benar dimulai dari perkara yang kecil. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita beri. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Pengumuman sepekan, mungkin ada beberapa dari saudara yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa lambaikan tangan. Haleluya. Oh ada ya. Selamat datang di tempat kami. Jangan lupa kami undang saudara untuk hadir minggu depan di ibadah pertama jam 10 pagi dan ibadah kedua 6:30 di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa
Boleh maju ke depan? Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarkan musik saja. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan kita yuk. Dia adalah keluarga kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu ketika kau pertama kali datang ke tempat ini, biarlah kami melepaskan berkat atas kehidupan. Tuhanlah yang menyertai apa yang menjadi kerinduanmu, dan biarlah kuat kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa, hamba berdoa Tuhan mengurapi ora mataka masyata kadang. Berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Pertama kali dia datang ke tempat ini, biarlah ada pengurapan, penyertaan-Mu sempurna, memampukan dia berdiri di hadapan, memampukan dia untuk menyelesaikan melakukan setiap tugas-tugas yang dia kerjakan di luar sana. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak disingkapkan, semuanya disingkapkan. Tidak ada jalan yang tidak terbuka, semuanya dibukakan. Kami melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah dicurahkan berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat datang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Inilah firman yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan firman ini juga diberikan kepada kita. Setiap kita sebagai umat yang dikasihi. Yevareka, Jehovah, Fesi mereka. Ya Jehovah mana mereka fikunika. Yisa, Jehovah mana mereka fiase mereka shalom. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinar kedua wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah masa mudamu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu serta pendidikanmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kau dicintainya, kau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, dia menjemput kita semua di awan-awan permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita santai dulu sebentar.